Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Valdian Rizkianto, mahasiswa S1 jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia sebagai Young Fireman asal Tegal, muda peduli lingkungan. Ya, pada kali ini adalah rangkaian terakhir saya mengikuti kegiatan pelatihan Youth Camp for Future Leader on Environment yang diselenggarakan oleh BPDLH Republik Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya bakal masuk ke slide berikutnya. Jadi ini bisa saya katakan adalah sebagai laporan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan Youth Camp for Future Leader on Environment. Sebagai peserta Youth Camp, saya sangat bangga, sangat senang dan bahagia telah sampai akhir dari proses kegiatan Youth Camp for Future Leader on Environment. Dari seluruh rangkaian acara Youth Camp for Future Leader on Environment yang diselenggarakan oleh BPDLH dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, itu ada 3 rangkaian acara besar. Yang pertama yakni pre-event, yang kedua event, yang ketiga post-event. Pre-event terdiri dari pendaftaran dan seleksi peserta oleh panitia. Yang kedua yakni event, terdiri dari online class dan field trip. Dan yang terakhir adalah post-event, terdiri dari paper dan konten YouTube. Kita berangkat dari cerita pre-event dulu ya, dan terpilihnya saya menjadi Young Fireman. Jadi dalam pre-event ini, seluruh calon peserta kegiatan Youth Camp for Future Leader on Environment itu tuh disuruh bikin atau membuat konten dalam bentuk konten Instagram dan TikTok. Video, entah foto, dan dibentuk sebagai konten dari pelaksanaan beberapa tema yang sudah ditentukan. Nah, waktu itu saya memang memilih untuk membuat konten terkait pengendalian sampah sisa makanan. Nah, pengendalian sampah sisa makanan oleh Maggot itu tuh saya pilih karena lingkungan sekitar saya ada beberapa kaum ibu-ibu atau ya PKK atau istilahnya para ibu rumah tangga di sekitar lingkungan saya itu sedang aktif menggerakkan kegiatan pembudidayaan maggot BSF. Nah, di situ para ibu-ibu itu tuh benar-benar mereka memanfaatkan bahan-bahan sisa makanan bekas yang sudah menjadi sampah atau limbah itu untuk diolah dan dikelola menjadi makanan dari maggot BSF itu. Nah, ketika sampah atau limbah tersebut sudah dimakan oleh maggot tersebut, itu tuh ternyata sangat bermanfaat bagi maggot dan memang dapat mengurangi dan meminimalisir tentunya sampah dan limbah sisa makanan yang ada di sekitar rumah tangga ibu-ibu lingkungan saya. Nah, berangkat dari lingkungan sekitar, lingkungan terdekat saya memang menyadari bahwasanya kesadaran ini perlu terus tetap dijaga. Kesadaran ini perlu tetap terus untuk dikembangkan. Yang bila mana ketika saya mengikuti Youth Camp ini, harapannya saya semakin peka terhadap lingkungan sekitar, saya semakin peka terhadap isu-isu global, dan saya akan semakin percaya diri akan lingkungan di sekitar saya yang sehat dan alami. Kenapa saya bilang sehat dan alami? Karena memang sebenarnya lingkungan di sekitar kita itu gambaran dan cerminan dari diri kita sendiri, yang dimana kita harus mulai sadar dari mulai hal-hal yang kecil dengan membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah-sampah tertentu sesuai dari jenis kemudahannya untuk diuraikan, dan mungkin dari kepekaan kita juga terhadap sampah-sampah yang susah untuk diuraikan dengan meminimalisir penggunaannya juga.
Pada saat itu saya melakukan riset ke beberapa desa sekitar lingkungan saya juga untuk mengetahui bahwasanya bagaimana perkembangan maggot BSF dibudidayakan di lingkungan sekitar rumah tangga. Dan memang kebanyakan dari setiap desa tersebut maggot BSF dikembangkan oleh ibu-ibu rumah tangga yang langsung memberikan limbah atau sampah sisa makanan kesehariannya itu kepada maggot itu. Dan ternyata maggot itu adalah hewan yang tidak menularkan penyakit, kuman, dan bakteri kepada manusia. Maggot justru sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Maggot tersebut ketika sudah memasuki waktu siang cukup bakal dijual untuk pakan ternak, di mana itu adalah alternatif untuk para peternak memenuhi kebutuhan hewan ternaknya dengan menggunakan maggot BSF yang penuh gizi tersebut. Dan ternyata dengan video tersebut saya alhamdulillah lolos seleksi dan terpilih menjadi Young Fireman. Dari kampus saya terpilih 2 orang. Yang pertama saya dari Tegal dan yang satunya Iputu Wahyudi Asmika, dia dari Lampung. Di situ menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya, menjadi sebuah kebahagiaan bagi saya dan keluarga saya, karena dengan terpilihnya saya menjadi Young Fireman, saya telah mendapat kesempatan yang besar dalam hidup saya sendiri, yang tentunya akan berdampak untuk diri saya dan lingkungan sekitar saya, bahkan untuk secara masif nantinya ke depan. Jadi pre-event itu berisi dari perjuangan saya bagaimana mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Youth Camp for Future Leader on Environment oleh BPDLH ini. Dan alhamdulillah memang Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesempatan, memberikan bantuan kepada saya dengan terpilihnya saya menjadi Young Fireman. Oke, ke next slide. Berikutnya yakni cerita event. Untuk kegiatan intinya sendiri terbagi menjadi 2 rangkaian, yakni kelas daring atau online class dan educational trip to Lombok. Di mana kelas daring online class ini dilaksanakan selama 4 hari, dari setiap harinya dilaksanakan 2 materi selama 90 menit, dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 26 Agustus. Tentunya pada saat kelas daring online kelas ini dilaksanakan dan diisi oleh narasumber-narasumber yang hebat yang sudah ahli pada bidang lingkungan hidup tentunya. Para beliau telah mengisi kelas online selama kegiatan Youth Camp ini dengan baik, dan memang beliau memiliki banyak pesan untuk para Young Fireman, yakni untuk tetap sadar, untuk tetap eko. Jadi untuk mengurangi ego, kita tetap eko. Kita nggak boleh ego, tapi harus eko. Kita harus tetap ekologis, kita harus tetap konservatif terhadap lingkungan, kita harus tetap cinta terhadap lingkungan sekitar kita, lingkungan hidup sekitar kita. Karena memang kekayaan alam Indonesia itu sudah melimpah ruah. Dan harapannya dengan privilege yang kita punya tersebut, harapannya Young Fireman sebagai agent of change dapat mengubah stigma atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau yang salah atau yang kurang tepat selama ini di sekitar lingkungan hidup kita. Kemudian setelah dilaksanakannya kelas daring atau online kelas ini, tak kalah menarik yakni educational trip to Lombok. Kebetulan saya dan 21 peserta lainnya mendapatkan kesempatan untuk kunjungan lapangan studi kunjungan di daerah Lombok, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, selama 2 hari perjalanan pulang pergi dan 2 hari kunjungan ke lokasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 November sampai dengan 13 November 2021. Mungkin ini yang paling berkesan selama kegiatan Youth Camp for Future Leader ya. Karena memang
pada kunjungan ini tuh kami disuguhkan dari materi-materi secara praktikal, secara langsung oleh para ahli di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Para ahli di bidang lingkungan hidup memang di sana sudah sangat mengupayakan dan sangat bekerja keras akan keberlangsungan konservatifnya alam di Lombok sana. Dan memang ini yang perlu saya tanamkan, yakni saya harus tahu bahwasanya beliau-beliau harus tetap dilanjutkan, harus tetap diteruskan perjuangannya, yakni oleh para kita yang environment, anak-anak muda peduli lingkungan, yang memang harus meneruskan dari amanah dan mandat menjaga privilege yang dimiliki oleh Indonesia, yakni kekayaan alam yang melimpah ruah ini. Di Lombok, masyarakatnya sangat konservatif, di sana sangat menghargai alam, dan di sana hidup berdampingan langsung dengan kebudayaan yang ada. Lingkungan di sana sangat diperhatikan, tetapi manusianya tetap berpegang teguh pada budayanya masing-masing, yakni suku Sasak. Contohnya adalah ketika mereka menikah, ada tradisi yang cukup unik di sana, yakni ketika menikah, para lelaki, calon mempelai pria itu menculik calon mempelai wanita pada malam hari, yang memang di situ membuat keunikan tersendiri di samping kehidupan lingkungan hidupnya yang sangat kaya tentunya. Jadi kekayaan alam Lombok didukung oleh kekayaan sumber daya manusianya yang sangat menarik, yang sangat unik dan khas, mempertahankan adat budayanya sekitar. Pada kunjungan trip to Lombok tersendiri, saya berangkat pada hari Selasa malam, karena saya harus dari tempat domisili saya, Kabupaten Tegal, saya harus menuju bandara terdekat, yakni di Jakarta, Soekarno-Hatta. Saya berangkat malam jam 10 sampai di stasiun Pasar Senen sekitar jam 2 pagi, dan beristirahat di rumah saudara saya, dan paginya saya langsung menuju ke bandara untuk melanjutkan perjalanan ke Lombok. Dari rangkaian perjalanan pun saya sudah sangat excited ya dengan kegiatan rangkaian Youth Camp for Future Leader ini, karena memang saya nggak sabar, sudah lama tidak bertemu dan berkomunikasi, bersosialisasi dengan khalayak ramai, karena pandemi ini memang telah membatasi dan mengajarkan kita banyak hal. Harapannya setelah pandemi, kita sama-sama saling bergerak, sama-sama saling peduli lingkungan, sama-sama saling menjaga lingkungan kita ke depan, sehingga tidak terjadi lagi pandemi-pandemi yang lain setelah ini. Ya, berikutnya cerita post event. Post event yang pertama membuat paper dan membuat konten YouTube. Membuat paper, saya telah berhasil membuat paper dengan judul Maggot Farm. Peternakan maggot sebagai pengurai sampah sisa makanan di setiap objek wisata alam sebagai sasaran anggaran dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. Saya menyelesaikan paper ini beberapa hari yang lalu, karena memang paper ini pun berangkat dari video singkat saya pada waktu seleksi awal terpilihnya menjadi Young Fireman, karena saya menganggap perlu ada tindak lanjut dari awal sampai akhir, bahkan setelah acara ini nanti selesai. Saya memang ada ketertarikan tersendiri untuk membudidayakan maggot ini, karena memang saya pribadi ketika berhasil mendapatkan rezeki yang lebih, saya akan membeli seperangkat alat untuk membudidayakan maggot ini, karena memang maggot ini tuh sangat berfungsi untuk lingkungan sekitar, untuk lingkungan terdekat kita, rumah tangga di sekitar kita, rumah kita masing-masing, di mana maggot ini tuh memakan sampah dan limbah sisa makanan, di mana
di Indonesia sendiri pada tahun 2020 sejumlah 39 ton sampah sisa makanan adalah sampah terbesar yang memang dari keseluruhan jenis sampah. Tentunya kita mungkin banyak yang nggak sadar ya, dari sekian banyak sayuran atau mungkin buah-buahan atau mungkin bahan-bahan makanan-makanan lainnya yang tidak kita habiskan, yang sudah kita masak dan itu tidak habis, itu akan membuat sampah dan limbah yang baru. Tentunya berdasarkan riset saya juga, memang setiap orang di Indonesia setiap tahunnya itu memproduksi 300 kg sampah sisa makanan. Artinya saya pribadi sendiri mungkin berdasarkan riset tersebut, saya telah memproduksi sampah sebanyak 300 kg dalam 1 tahun. Yang dimana itu memukul saya, memberi tamparan keras kepada saya sebagai environment tentunya untuk tetap sadar dan peka akan segala kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Salah satunya dalam pengelolaan sampah. Mungkin ketika ada slogan buanglah sampah pada tempatnya, ke depan perlu diterapkan lagi ada slogan-slogan lain yang memang mengajarkan bahwasanya tidak hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya, mungkin juga kita harus sampai mengelola sampah yang kita sudah buang tersebut, kita kelola, kita olah, agar sampah tersebut bisa terurai lebih cepat, agar sampah tersebut dapat lebih bernilai, dan lebih efektif dan efisien secara pengelolaan dan pengolahan sampah tersebut. Jadi berangkat dari video singkat sebagai calon peserta environment kemarin, saya melanjutkan dengan menulis paper yang berjudul My God Farm untuk terkhusus objek-objek wisata alam. Kenapa saya memilih objek wisata alam? Karena memang kemarin selama field trip, saya mendatangi Taman Nasional, Taman Wisata Alam di daerah Lombok sana, memang ada kecenderungan sampah-sampah yang di sana, terutama sampah sisa makanan, itu tuh membuat efek yang mungkin agak unik, yakni ketika sampah itu dikubur, akan dijadikan kompos, justru hewan-hewan liar di sana, hewan-hewan alami di sana, malah menggalinya dan dimakan kembali. Artinya malah justru ada kebiasaan baru, mengubah kebiasaan baru para hewan di sana yang awalnya mungkin mereka benar-benar mencari makanan yang fresh dari alam liar, tapi mereka justru mengambil sisa-sisa sampah makanan tadi yang dibawa oleh para pengunjung. Jadinya saya berpikir bahwasanya mungkin pertanggungjawaban di daerah objek wisata terkait itu perlu dibuat peternakan maggot skala besar ya, karena memang skala besar ini itu sebagai fasilitas juga untuk mengedukasi para pengunjung dan wisatawan bahwasanya ketika mereka ke sana apa yang dia makan harus dipertanggungjawabkan juga sampah-sampahnya, sisa makanannya kah, atau mungkin kemasannya kah, kemasannya mungkin bisa dikumpulkan dan bisa didaur ulang kembali. Sampah sisa makanannya itu harus memang terurai dengan cepat dan memang jelas. Salah satunya yang mungkin menurut saya efektif adalah dengan meminta bantuan dari para maggot, si teman kecil. Saya menyebut teman kecil karena memang bentuknya yang kecil dan imut dan menggemaskan tentunya ya. Maggot-maggot ini sangat bernilai ekonomis tinggi dan bermanfaat bagi para petani, bermanfaat bagi para peternak karena memang sebagai alternatif pakan ternaknya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makanan ternaknya, para peternak tidak lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pakan ternaknya. Dan yang kedua ini membuat konten YouTube, yakni video yang sedang saya rekam sekarang adalah video yang saya buat untuk persyaratan dalam pembuatan konten video sebagai penilaian dari rangkaian acara Youth Camp for Future Leader on Environment.
Harapannya dari segala rangkaian yang sudah saya lalui dari awal sampai akhir, untuk pribadi saya sendiri, semua yang sudah pelajaran yang saya dapatkan dapat tertanam di dalam jiwa saya, dan memang tidak lain dan tidak bukan ada hadiah dalam rangkaian acara ini. Saya pun berharap ketika saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu juara, saya akan mencoba mengimplementasikan secara langsung dari gagasan-gagasan yang sudah saya sampaikan sebagai modal bahwasanya hadiah yang saya dapatkan juga bukan untuk saya sendiri, tapi untuk lingkungan di sekitar saya, untuk lingkungan yang memang harus terkena dampak baiknya juga dari kegiatan Youth Camp ini. Saya juga jadi sadar bahwasanya saya masih muda, jadi saya harus peduli lingkungan. Mudah peduli lingkungan. Nah, izin saya menunggu. Memang kegiatan Youth Camp ini diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk yang pertama kalinya di tahun 2021. Harapannya ada adik-adik berikutnya sebagai environment penerus saya ke depan dapat ikut serta juga menjadi agent of change yang memang dapat merubah kebiasaan-kebiasaan buruk dan menyadari bahwasanya lingkungan hidup Indonesia itu sangat besar dan kaya, dan diharapkan Indonesia adalah jantungnya dunia. Tetap jantung dan harus berdetak ya. Jadi harapannya lingkungan di Indonesia ini tetap kita jaga demi kelancaran secara global kehidupan tatanan alam di luar sana. Mungkin konten YouTube yang akan saya tampilkan pada pagi ini ya sekian saja karena memang keterbatasan waktu. Saya telah sangat bangga, bahagia, dan senang berhasil sampai pada titik akhir rangkaian acara kegiatan Youth Camp for Future Leader on Environment yang diselenggarakan oleh BPDLHRI. Saya mewakili Young Fireman dari Kabupaten Tegal ingin mengucapkan terima kasih kepada BPDLHRI, Direktorat Berbendaharaan Nasional Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atas kesempatan yang telah diberikan kepada angkatan kami Young Fireman batch pertama ini, dan harapannya setelah Young Fireman ini kami semua dapat belajar, terus belajar, dan mengimplementasikan pelajaran yang kami terima selama camp pelatihan ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya sangat meminta maaf atas keterbatasan dan kekurangan saya sebagai Young Fireman selama kegiatan rangkaian acara. Dan terakhir, terima kasih, matur tampi asih, matur nuwun BPDLHRI. Saya Valdian Sariskianto sebagai Young Fireman 2021, muda, peduli lingkungan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.